masalah video kali ini itu aku bakal ambil cerita dari subscriber aku sekitar 5 atau lebih ya guys. Ya aku usahain bakal banyak, tapi ya gak banyak-banyak juga ya guys. Ya udah, daripada lama-lama langsung aja kita mulai main tower ini sambil cerita horor. Sebelumnya aku juga bakal kasih tahu nama mapnya itu adalah Toy Story Tower. Kalian bisa lihat guys, kayak tema Toy Story gitu ya. Lucu banget. Oke, langsung aja kita mulai cerita horor sambil main tower kali ini. Kalian penasaran cerita apa aja yang bakal aku ceritain sama adik aku? Tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Oke guys, langsung aja aku bakal cerita yang pertama, yaitu dari salah satu subscriber aku yang bernama Zaimatul Zulfa Atiyah. Assalamualaikum Kak Aisyah. Waalaikumsalam. Ini ya kak, cerita terserem yang pernah aku alami. Jadi kan kak, waktu itu aku habis main, terus aku langsung mandi dan sholat maghrib dulu. Pas lagi khusyuknya, ada yang manggil dan ketok-ketok pintu kamar aku. Di situ aku mulai gak khusyuk lagi. Suaranya kayak suara mama aku. Padahal aku itu di rumah bener-bener cuma sendirian. Malah keras banget lagi dia manggilnya. Nah, pas aku selesai sholat maghrib, aku buka tuh pintunya kan. Dan memang gak ada siapa-siapa, cuma aku sendiri. Nah, jadi aku langsung masuk kamar lagi kan. Tiba-tiba mama aku nelpon. Katanya, "Kak, mama pulangnya agak lambat dikit ya. Kamu udah makan kan?" Dan aku bilang, "Iya ma, kakak udah makan. Mama pulangnya habis sholat isya ya ma." Terus kata mama aku, "Iya, mama pulangnya habis sholat isya." Terus mama aku nelpon lagi, katanya, "Halo kak." Terus aku bilang, "Kenapa ma? Kakak mau lanjut nonton?" Kata mama aku, "Nanti mama pulangnya habis sholat isya ya kak." Nah, aku bilang dong, "Ma, bukannya mama tadi udah bilang, kenapa mama bilang lagi?" Terus kata mama aku, "Loh, mama baru nelpon loh kak. Tadi mama gak ada nelpon satu kali pun." Nah, di situ aku mulai cemas ditambah panik. Jadi ekspresi aku kecampur aduk, nangis dan takut. Dan aku nangis. Terus tiba-tiba ada yang ketok pintu kamar aku lagi, kenceng banget. Dan aku gak beraniin diri untuk buka pintu kamar itu. Terus waktu sholat isya pun tiba. Alhamdulillah mama aku pulang. Dan aku ceritain semuanya ke mama aku. Please kak, ini aku nulisnya sambil gemeter. Oke guys, kayak setelah aku baca dari cerita Zaimatul Zulfa Atiyah ini, kayak aku bingung, kayak terheran-heran gitu loh guys. Kayak ngetuk siapa guys? Iya, apalagi ini tuh posisinya itu lagi maghrib. Kalian tahu lah ya guys, kalau maghrib itu biasa banyak setan-setan yang berkeliaran gitu. Jadi emang kalau ada yang ngetok pintu, kalian usahain jangan buka deh guys. Kalian harus lihat dulu ya. Dan aku tuh bingungnya, yang nelpon tadi tuh siapa? Siapa guys? Padahal mamanya itu gak ada nelpon satu kali pun. Ini serem banget. Iya sih, menurut aku nih di posisi iya bener sih. merinding banget sampai kepikiran terus. Kalau aku di posisi Zaimatul Zulfa Atiyah nih kayak, wah serem banget sih, merinding guys. Apalagi dia sendirian di rumah. Oke guys, menurut aku cerita yang pertama ini lumayan serem ya. Bukan lumayan lagi, serem banget. Oke, langsung aja kita lanjut ke cerita yang kedua yang akan dibacain oleh Marsha. Cerita yang kedua dari Lilina. Kak, mau cerita pengalaman horor aku. Aku waktu itu lagi ke rumah kakek aku. Dan waktu sudah malam, pas aku bangun jam 1 pagi. Nah, itu aku lihat ada orang masuk kamar mandi bawa handuk. Dan dia perempuan. Aku kira dia mau mandi. Dia lihat dulu ada orang apa enggak. Pas aku lihat dan tungguin lama banget. Tiba-tiba abang aku datang. Katanya mau mandi. Pas abang aku buka pintu kamar mandi, gak taunya yang tadi perempuan bawa handuk itu gak ada. Cuma yang ada handuknya doang yang digantung di pintu. Paginya aku cerita ke ibu aku, "Bu, tadi malam aku lihat ada orang jalan di kamar mandi. Pas aku lihat itu cuma handuk kegantung di pintu." Ibuku bilang, "Mungkin itu nenek kamu yang udah meninggal mau lihat kamu. Makanya
dia lewat tadi malam. Wah, jujur ini Serem ceritanya banget. merinding banget. Apalagi kata ibunya itu, mungkin itu nenek kamu yang udah meninggal mau lihat kamu, makanya dia tadi itu lewat tadi Aku malam. bacanya merinding banget sih Kayak, guys. jujur sih kayak apalagi ini tuh kan ada yang baru meninggal ya, kita nggak tahu ini mungkin halusinasinya dia atau enggak, tapi kalau di posisinya itu pasti merinding banget sih. Apalagi itu jam berapa deh tadi? Jam 1 pagi. Wow, jam 1 pagi itu kayak wajar banget sih kalau ada hal-hal mistis ya di jam segitu. Ya menurut aku cerita yang kedua ini juga lumayan serem. Bukan lumayan serem lagi, Serem banget. ini serem banget. Oke, langsung aja aku dan adik aku lanjut ke cerita yang ketiga yang akan dibaca oleh aku. Oke guys, langsung aja kita lanjut ke story horor yang ketiga dari Rani. Assalamualaikum kak, ini salah satu pengalaman hororku. Jadi waktu itu aku maghrib-maghrib sama temanku mau beli mie ayam. Kebetulan juga di samping tempat jualan mie ayamnya ada kayak berkebunan gitu. Nah pas aku cek, aku gak sengaja lihat cewek terbang gak ada kepala dan bawa bayi. Terus konon katanya di situ ada kuburan perempuan yang lagi hamil, terus dia meninggal bersama bayinya. Ini tambahan cerita dari Rani. Dan kata temennya ibu aku yang udah lumayan lama tinggal di situ, katanya waktu itu suami dari perempuan yang meninggal tersebut gak punya duit buat biaya operasi lahiran istrinya. Akhirnya saat suaminya sedang bekerja, istrinya sedang kesakitan karena bayinya di dalam kandungannya akan lahir. Karena tak sanggup untuk menahan sakit, akhirnya sang istri dan juga bayinya meninggal yang keadaannya masih di dalam perut. Oke guys, jadi menurut aku story horror yang ketiga ini singkat tapi bener-bener jujur aku, ini kan aku kayak iseng scroll komen gitu ya, aku nyari story horror dari kalian semua dan aku nemu salah satu subscriber aku yang bernama Rani. Aku baca tuh, ini singkat banget ya ceritanya, tapi jujur pas pertama kali aku baca tuh kayak aku udah ngebayangin ceweknya itu loh, ceweknya tuh gak ada kepala terus megang bayi. Iya aku kira tuh awalnya kuyang, tapi kan kuyang punya kepala. iya ya kan? kuyang tuh punya kepala. Jadi ini aku malam lagi ya guys, ini aku recordnya malam-malam, merinding ya Allah. Tidur nih, Aduh, yaudah langsung aja kita lanjut ke story horror yang keempat yang akan dibacakan oleh Marsha. Cerita keempat dari Natasha Putri. Ada nih kak, cerita dari aku. Jadi waktu lagi sholat maghrib, di rakaat terakhir itu ada kejadian yang aneh kak. Aku sholatnya kan di kamar aku ya kak. Nah waktu takbir itu aku ngerasa kayak ada yang duduk di sebelah aku. Terus pas aku udah mau selesai tuh, lemariku kan ada kacanya. Nah itu tiba-tiba bunyi sesuatu gitu. Padahal aku lagi sholat di kamar. Umi dan abi aku lagi di ruang tamu. Kakakku kelas malam di kamarnya sendiri. Jadi gitu kak, menurut aku itu lumayan serem sih kak. Oke guys, jadi menurut aku dari story horror yang keempat ini dari Natasha Putri emang serem sih. Iya guys, aku kayaknya pernah ngalamin Iya juga sih. ya guys. Kayaknya semua orang ya guys. Enggak semua sih, maksudnya kayak yang muslim ya, apalagi setiap Iya. sholat ya Kayak pasti pernah. halusinasi gitu Iya ya, bener-bener guys. bener. Apalagi yang pernah nonton Makmum. Udah deh Sumpah ya guys. guys, itu aku nonton gak berani lagi nonton sekarang guys. Aku udah trauma Iya banget. guys, sumpah aku setiap sholat tuh kadang trauma banget, kayak takutnya di belakang ada yang ngikutin gitu loh kan, tau lah ya. Enggak, takutnya ada pocong. Astagfirullah. Sumpah aku kayak tidur. Udah, kita lanjut. Dan Merinding ini dari ketiga cerita ini kalau nggak salah yang tadi kita ceritain itu kejadiannya itu maghrib mulu ya. Oke guys, menurut aku kalau maghrib itu kalau bisa kalian jangan lupa untuk tutup pintu ya guys, rapet-rapet, dan jangan pernah main-main keluar pas lagi Pokoknya maghrib. kalian masuk ke rumah kalau udah maghrib. Iya. Dan jangan lupa yang bagi muslim beribadah ya Iya biar guys, tidak bener ada setan banget. mengganggu. Oke, mungkin di story horror yang keempat ini bakal jadi story horror yang terakhir untuk di video kali ini ya. Oke guys, Yay. jadi segini aja untuk Yuk. main di Toy Story sambil story horror, cerita-cerita story horror dari kalian. Dan maaf banget ternyata aku cuma bisa cerita 4 story horror ya guys. Iya, guys, bukan Tapi 5. misalnya kalian setuju lanjut next cerita-cerita sambil main tower atau OBG-nya lagi, komen ya, insya Allah aku bakal bikin ini guys. Mapnya juga lucu banget Aku tuh. suka banget. Ya ini aku juga taunya dari TikTok. Nih ada Biang Lala ya tuh, kita bisa main gak sih? Bisa.
Kenapa jadi gini? Udah guys, semoga kalian suka dengan video aku kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video kali ini, komen ya. Dan maaf banget kalau kayak kurang horor gitu ya guys. Yaudah, wassalamualaikum, bye, see you, bye bye.